Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wa salamu ala toha Rasulillah. Salatu wa salamu ala Yasin Habibillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa lil zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin arsalahu wa rahmatan lil alamin. Yang saya muliakan para kiai, para alim, para ulama, para sesepuh dan bini sepuh, dan tak lupa para pendengar kultum saya di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah dan para pendengar di mana saja berada. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجل من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, permainan judi, berhala-berhala dan tenung adalah perbuatan kotor atau keji dari perbuatan setan, maka jauhilah. Mudah-mudahan kamu sekalian berbahagia. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallal mu'minu alayya qabada tilka sholata, malakul mauti bi idnillahi ta'ala wa ballagha ila qabri, wa yaqulul malik, ya Muhammad, inna fulanan bin fulan min ummatika shalla alaik, wa qul ballighu minni asra salawatin wa kullah halat tafa'atuhu lak, summa yas'atul maliku hatta yantaya ilal arshi wa yaqul, ya Rabbi, inna fulanan bin fulan shalla ala habibika Muhammadin marratan, wa yaqulu Allah ta'ala, ballighu minni asra salawatin, thumma yakhluqu Allah ta'ala min salatihi fi kulli harfin malakan lahu salasumi'atin wa sittuna ru'san, wa fi kulli ru'sin salasumi'atin wa sittuna wajhan, wa fi kulli wajhin salasumi'atin wa sittuna faman, wa fi kulli famin salasumi'atin sittuna lisanan yatakallamu bi kulli lisanin wa yusni 'ala Allah ta'ala bi salasimi'atin wa sittina naw'an, wa yuktabu thawabun dhalika lil musalli 'alan nabi alaihi salatu wassalamu ila yaumil qiyamah. Apabila seorang mukmin membaca salawat untukku, maka salawat itu diambil oleh malaikat jurupati dengan izin Allah Ta'ala, disampaikan ke kuburku. Maka malaikat itu berkata, hai Muhammad, fulan bin fulan dari umatmu telah membaca salawat untuk engkau. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepadanya dariku 10 salawat dan katakan kepadanya, telah seharusnya bagimu mendapatkan syafaat daripadaku, yakni dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat tadi terus naik ke atas hingga sampai ke aras dan berkata, wahai Tuhanku, sungguh fulan bin fulan telah membaca salat sekali untuk kasih engkau. Maka Allah Ta'ala berfirman, sampaikan padanya dari aku 10 salawat. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan dari tiap-tiap huruf pada salawat itu akan seorang atau satu malaikat yang mempunyai 360 kepala. Tiap-tiap kepala mempunyai 360 wajah, dan pada tiap-tiap wajah terdapat 360 mulut, dan tiap-tiap mulut terdapat 360 lisan guna berbicara dan memuji kepada Allah Ta'ala dengan 360 macam.
dan memuji kepada Allah Ta'ala dengan 360 macam, dan pahala kesemuanya itu dicatat untuk orang yang membaca sholawat untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Diriwayatkan bahwa Nabi Nuh alaihissalam tatkala menanam pohon anggur dan pohon itu tidak mau tumbuh dengan subur, maka datanglah iblis terkutuk seraya berkata, "Hai Nabi Allah, apabila engkau menghendaki agar supaya pohon anggur itu bisa subur, maka biarkan atau izinkan aku memotong 7 binatang untuk pohon anggur itu." Kata Nabi Nuh alaihissalam, "Kerjakan." Maka iblis memotong harimau, beruang, macan loreng, anjing hutan atau anjing, ayam jantan dan garangan. Kemudian dia menuangkan darahnya pada pokok pohon anggur tersebut. Dan saat itu pula pohon menjadi subur dan sudah berbuah 7 macam warna. Padahal sebelumnya hanya berbuah 1 macam warna. Oleh karena itulah maka orang yang minum arak menjadi pemberani seperti harimau, kuat seperti beruang, suka marah seperti macan loreng, suka berbicara seperti anjing hutan, suka membunuh seperti anjing, suka balas dendam seperti garangan, dan suka bersuara seperti ayam jantan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku syariku hina yasriku wa huwa mu'min, wa la yasrabu syaribul khamri hina yasrabu wa huwa mu'min." Tidaklah seorang berzina itu melakukan zina ketika berbuat zina sedang dia beriman. Dan tidak seorang pencuri itu mencuri ketika mencuri sedang dia beriman. Dan tidak seorang peminum arak itu minum ketika minum arak sedang dia beriman. Sama, tidak ada perbuatan zina, tidak akan mencuri dan tidak akan minum arak sedang dia itu orang mukmin. Hadis rawahu Imam Bukhari. Kalimat wa huwa mu'minun, huruf wawunya menjadi hal keterangan pelakunya, hal keadaannya. Maka kalau dinyatakan artinya menjadi sedang keadaannya orang yang minum arak itu bukan orang mukmin. Menurut pendapat Imam Syafi'i, karena menurut pendapatnya bahwa perbuatan itu sebagian daripada iman yang sempurna. Menurut pendapat kita bahwa perbuatan itu bukan bagian dari mutlaknya iman, tidak pula bagian daripada iman yang sempurna. Oleh karena itu orang yang meninggalkan perbuatan itu tetap mukmin. Karena Rasulullah SAW pernah ditanya dari pengertian sabdanya, "La yasrabu syaribul khamri hina yasrabuha wa huwa mu'min." Maka beliau membuat garis gundukan luas di tanah. Kemudian beliau membuat garis bundaran lagi di tengah-tengah bundaran yang pertama. Dan beliau bersabda, bundaran yang pertama ialah Islam dan bundaran yang kedua ialah iman. Maka seorang yang minum arak, berbuat zina dan mencuri, dia telah keluar dari bundaran yakni kelas iman dan masih di dalamnya bundaran kelas Islam. Dan seseorang tidak keluar dari bundaran kelas Islam kecuali dengan berbuat syirik atau menyekutukan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung diri kepada Allah dari perbuatan yang seperti itu. Ketahuilah saudara-saudara bahwa sesungguhnya iman dan Islam itu satu. Menurut pendapat kita berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa memeluk agama selain Islam, maka tidak akan diterima daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi, yakni orang yang tertipu sebab memilih kedudukan di neraka sebagai ganti kedudukan di surga.
Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fala yajlis ala ma'idatin yasrabu 'alaiha al-khamra." Barang siapa beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka janganlah dia duduk di meja makan sambil minum arak. Hadis rawahu Tabrani. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza zanal abdu aw syaribal khamra, naza'allahu anhul imana kama yakhla'ul insanul qamisa fir ra'si." Apabila seseorang berbuat zina atau minum arak, maka Allah mencabut imannya sebagaimana orang yang melukar atau melepaskan bajunya dari kepalanya. Diriwayatkan juga oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza zanal abdul aw syaribal khamra, kharaja minhul iman, fa kana fawqa ra'sihi kadhalal wa idza farigha min dzalikal amalu raja'a ilaihil iman." Apabila seorang itu berbuat zina atau minum arak, maka keluarlah daripadanya iman, dan iman itu di atas kepalanya seakan-akan merupakan bayang-bayang atau payung, dan bila telah selesai melakukan keduanya, maka imannya akan kembali lagi kepadanya. Hadis rawahu Bukhari. Kata seorang ahli fikih yaitu Abu Lais, jauhilah minum arak, karena di dalam minum arak itu terdapat 10 perkara yang tercela. Yang pertama, apabila seorang itu minum arak, maka kedudukannya seperti orang gila, dan akhirnya menjadi tertawaan anak-anak kecil, dan dia pun tercela bagi orang-orang intelek atau orang yang berakal. Yang kedua, bahwa arak itu bisa menjadi sebab hilangnya akal dan juga menghambur-hamburkan uang. Yang ketiga, minum arak itu bisa menjadi sebab timbulnya permusuhan dan perkelahian di antara sesama kawan. Yang keempat, minum arak itu menghalangi seseorang ingat atau berzikir kepada Allah dan menghalangi dia untuk mengerjakan sholat. Yang kelima, minum arak itu mendorong perbuatan zina, sebab seorang yang minum arak itu memungkinkan dengan mudah mencerai istrinya sedang dia tidak sadar. Yang keenam, minum arak itu kunci segala perbuatan jahat, sebab orang yang minum arak mudah sekali melakukan perbuatan durhaka. Yang ketujuh, minum arak itu bisa menyakiti para penjaganya atau teman-temannya karena menggiring mereka ke tempat yang fasik. Yang kedelapan, orang yang minum arak wajib dihukum dengan 80 jildan atau pukulan. Jika tidak dijild atau dipukul di dunia, maka dia akan dipukul di akhirat dengan cemeti dari api neraka di hadapan orang banyak dan disaksikan oleh para ayah dan teman-temannya. Yang kesembilan, minum arak itu menyebabkan pintu langit ditutup baginya, karena semua amal baiknya dan doa-doanya tidak diterima selama 40 hari. Yang ke-10, minum arak itu membahayakan karena dikhawatirkan dicabut imannya ketika mati. Semua akibat siksa ini adalah di dunia sebelum matinya dan belum selesai menghadapi siksa di akhirat nantinya. Maka tidak sewajarnya bagi orang yang berakal memilih kelezatan yang hanya sedikit dan sebentar daripada kenikmatan banyak dan selama-lamanya. Diriwayatkan oleh Abi Umamah dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatul la yadkhulunal jannata mutminu khamrin wa qati'ur rahim wa musaddiqul khasarati wa man mata mutminal khamri saqahu wa ta'ala min nahril ghutati wa huwa nahrun yajri min furujiz zaniyati yu'ti ahlan nari min nadni rihi."
Tiga macam orang yang tidak akan masuk surga. Yang pertama peminum arak. Yang kedua yang memutuskan tali silaturahim, yakni tali persaudaraan. Yang ketiga orang yang mempercayai para ahli sihir. Barang siapa meninggal dunia tetap sebagai peminum arak, maka dia akan diberi minum oleh Allah Ta'ala dari air sungai Hutau, yaitu sebuah sungai yang mengalir dari parjinya atau kemaluannya para wanita lajur. Sungai itu menambah sakitnya para penghuni neraka dari sebab baunya yang busuk. Hadis rawi Ahmad dan Ibnu Adiyyin. Siti Aisyah radhiyallahu anhu, Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syaribal khamra fala tazawwaju, wa in marida fala ta'uduhu, wa in mata fala tusallu alaihi." فوالذي بعثني بالحق نبيا ما شرب الخمر إلا ملعون في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان ومن أطعمه لقمة سلط الله على جسده حية أربا ومن قضى حاجته فقد أعانه على حد الإسلام ومن أقرضه فقد أعانه على قتل المؤمن ومن جالسه خسره وهو يوم القيامة أعمى لا حجة له. Orang yang minum arak, maka jangan engkau kawini. Kalau sakit jangan engkau tengok, dan bila mati jangan engkau solati. Demi Allah yang telah mengutusku sebagai Nabi dengan membawa perkara agama yang hak, tidak akan mau minum arak kecuali orang yang terkutuk. Baik diterangkan di kitab Taurat, Injil, Zabur, dan di kitab Furqan. Dan barang siapa yang memberi makan badannya meskipun disuap saja, maka Allah Ta'ala akan membelitkan ular dan kalajengking pada badannya. Barang siapa yang melaksanakan atau membantu keperluannya, maka berarti dia membantu menghancurkan Islam. Barang siapa meminjami uang kepadanya, berarti dia membantu membunuh seorang mukmin. Dan barang siapa mempergauli dia, maka akan digiring dihalau oleh Allah dalam keadaan buta, serta tidak ada hujah alasan baginya. Dikatakan bahwa termasuk dosa besar ialah menyekutukan Allah, membunuh orang tanpa alasan yang benar, minum arak, berzina, liwat atau menggauli anak laki-laki yang bagus parasnya sehingga keluar mani, yakni seperti kaum Nabi Lut, menuduh orang laki-laki atau perempuan terhormat melakukan zina tanpa ada 4 orang saksi, berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya yang muslim keduanya dengan kata-kata atau dengan perbuatan, lari mundur dari peperangan, baik dari seorang atau 2 orang, makan harta anak yatim dengan aniaya, saksi palsu, makan riba, sengaja makan di siang hari pada bulan Ramadan tanpa udzur, memutuskan tali persaudaraan, sumpah yang durhaka, makan harta orang dengan secara aniaya, mengurangi sukatan dan timbangan, mendahulukan sholat dari waktunya, memukul orang Islam dengan tidak benar, memisui atau mengumpat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sengaja berdusta kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyembunyikan persaksian tanpa alasan, mengambil suap, bunuh diri atau memotong anggota badannya sendiri, menghina, membuat fitnah antara laki-laki dan istri, membuat fitnah bagi si penganiaya, sihir, tidak mau berzakat, memerintahkan yang mungkar, melarang yang baik, mencela orang alim, membakar hewan, orang perempuan tidak mau kepada suaminya tanpa sebab, semua itu adalah dosa besar. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, aku mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibul khamra fa innaha ummul khaba'isi wa innahu kana rajulun mimman kana qablakum yata'abbatu wa ya'tazilun nasa fa'allaqatu imra'atun su'un
وأرسلت إليه خاتما فقال إنا ندعوك للشهادة فدخل فتوفقت كلما دخل بابا أغلقته دونه حتى إذا غدا أي بلغ إلى امرأة جالسة وعندها غلام ورجاج فيها خمر فقالت إنا لم ندعوك للشهادة ولكن ندعوك لقتل هذا الغلام أو تقعوا عليه أو تشربوا كأسا من الخمر فإن أبيت سخت بك وفضحت قال فلما رأى أنه لا بد من ذلك قال أسقني كأسا من الخمر فسقته كأسا من الخمر فزال عقله حتى وقع عليها أي جامعها وقتل الغلام فاجتنبوا الخمر فإنه لا يجتمع إيمان وإدمان الخمر في صدر الرجل أبدا إلا ويوشك أحدهما أن يخرج صاحبه. Jauhilah olehmu sekalian dari arak, karena sesungguhnya arak itu sumber semua kebusukan. Ada suatu kejadian bahwa sebelum kamu sekalian dahulu ada seorang laki-laki yang tekun beribadah dan menjauhkan diri pada pergaulan wanita, maka diganduli atau digoda oleh seorang wanita busuk. Wanita itu mengirim seorang pelayannya kepada laki-laki itu. Kata pelayan, sesungguhnya kami memanggil engkau untuk suatu persaksian atau bersyahadat. Orang laki-laki tadi datang dan masuk ke rumahnya, maka wanita busuk itu mulai menutup pintu sehingga sampailah si laki-laki tadi kepada perempuan busuk. Yang duduk di sebelahnya terdapat seorang anak laki-laki dan sebuah botol berisi arak. Kata wanita, sesungguhnya kami memanggil engkau tidak untuk persaksian, akan tetapi agar supaya engkau membunuh anak laki-laki ini, atau engkau menyetubuhiku, atau minum satu gelas arak. Kalau engkau enggan, tidak mau, maka aku akan berteriak dan membuka celanamu ini. Karena laki-laki itu berpendapat harus melakukan hal itu, maka dia berkata, berilah aku satu gelas arak. Wanita itu pun minumkan satu gelas arak, sehingga laki-laki itu hilang akalnya, tak sadarkan diri dan menyetubuhi wanita itu dengan kemudian membunuh anak laki-laki yang di dekat wanita itu. Maka jauhilah olehmu sekalian dari arak, karena sesungguhnya iman dan meminum arak itu tidak akan berkumpul di dalam dada seorang untuk selama-lamanya, kecuali cepat-cepat salah satunya mau mengusir yang lainnya. Hadis rawahu Ibnu Hibban. Tidaklah engkau mendengar kisahnya bersiksa seorang yang mendapat laknat atau kutuk, yakni sudah dia mendapat rahmat dari Allah Ta'ala sebab dia meminum arak. Kisah itu demikian, bahwa Barsesa seorang hamba Allah yang sudah 220 tahun belum pernah mendurhakai Allah sekejap mata pun. Ia mempunyai murid sebanyak 60.000, mampu berjalan di udara dari sebab berkah ibadahnya, yakni Barsesa, sehingga para malaikat sangat kagum terdapat keampuhan ibadahnya. Allah Ta'ala berfirman, mengapa kamu sekalian kagum terhadap Barsesa? Sesungguhnya aku mengetahui apa-apa yang kamu sekalian tidak tahu, bahwa Barsesa akan kufur dan masuk neraka selama-lamanya sebab dia minum arak. Iblis terkutuk mendengar kata-kata itu, maka dia tahu bahwa rusaknya Barsesa di tangannya. Maka dia mendatangi tempat pertapaannya, berbentuk seperti seorang ahli ibadah, mengenakan pakaian tenun dan memanggil Barsesa. Kata Barsesa kepadanya, siapa engkau dan mau apa? Kata iblis, aku seorang ahli ibadah, datang kepadamu untuk memenuhi engkau beribadah kepada Allah Ta'ala. Kata Barsesa, barang siapa beribadah kepada Allah, maka dia Allah akan mencukupinya. Maka iblis berdiri beribadah kepada Allah Ta'ala 3 hari tidak tidur.
tidak makan dan tidak minum. Maka bersesok aku berbuka, aku tidur, aku makan dan aku pun minum juga. Sedangkan engkau tidak makan, tidak minum, padahal sesungguhnya aku sudah beribadah selama 220 tahun, tidak bisa meninggalkan makan dan minum. Kata iblis, aku pernah melakukan dosa sehingga kapan aku teringat dosa itu, hilanglah rasa mau tidur dan mau makan. Kata bersesok, bagaimana caranya agar supaya aku bisa seperti engkau? Kata iblis, pergilah dan durhakalah engkau pada Allah, kemudian tobatlah kepadanya. Sesungguhnya dia Allah itu maha sayang, sehingga engkau akan menemukan kemanisan atau kelezatan taat. Kata bersesok, apa yang aku perbuat? Kata setan, zina, lakukan zina. Kata bersesok, aku tidak bisa melakukan itu. Kata setan, bunuhlah seorang mukmin. Kata bersesok, aku juga tidak bisa melakukan. Kata setan, minum arak yang memabukkan, karena itu ringan dan engkau dimusuhi oleh Allah. Kata bersesok, di mana mendapatkan itu? Kata setan, pergilah di desa ini. Maka bersesok pergi dan tahu seorang perempuan cantik, kemudian membeli minuman arak daripadanya. Maka dia minum dan mabuk serta berzina. Kemudian masuklah suami perempuan tadi dan memukuli bersesok sehingga akan mati. Dalam kesempatan itu iblis menyerupai manusia dan membawa bersesok kepada hakim. Maka mereka menangkapnya dan menjilidnya sebanyak 80 kali. Karena dosa minum arak dan untuk zinanya dijilid 100 kali. Tatkala diperintahkan penyalibannya sebagai balasan, tatkala bersesok disalib, iblis datang kepadanya dalam bentuk manusia seraya berkata, bagaimana keadaanmu? Kata bersesok, barang siapa ikut kawan yang jahat, maka demikian inilah balasannya. Kata iblis, aku di dalam bala atau musibahmu, engkau siksa selama 120 tahun dengan ketekunanmu dalam ibadah, sehingga sekarang engkau aku salib. Jika engkau menghendaki turun, maka akan aku turunkan. Kata bersesok, aku menghendaki turun, dan apa saja yang engkau kehendaki dariku. Kata setan, sujudlah kepadaku sekali saja. Kata bersesok, aku tidak bisa bersujud kepadamu, sedang aku di atas kayu salib ini. Kata setan, sujudlah dengan isyarat. Maka bersesok pun sujud, sekalipun dia kufur kepada Allah, bahkan keluar dari dunia tanpa iman. Na'udzubillahi min dzalik. Diriwayatkan bahwa Abdurrahman bin Auf telah membuat masakan dan minuman, kemudian mengundang beberapa sahabat Rasulullah di waktu arak masih diperbolehkan. Maka mereka pun berkumpul dan makan dan minum bersama-sama. Ketika mereka mabuk, maka sholat maghrib telah tiba. Mereka mengajukan salah seorang dari mereka agar menjadi imam. Maka dia membaca, wa qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun wa antum abiduna ma a'bud. Katakan, hai Muhammad, hai orang-orang kafir, aku menyembah apa-apa yang kamu sekalian sembah, dan kamu sekalian menyembah apa yang aku sembah, tanpa kalimat la yang artinya tidak. Maka turunlah ayat, la taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kamu sekalian mengerjakan sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Kemudian mereka tidak minum pada waktu sholat. Kalau mereka sudah mengerjakan sholat isya, mereka minum arak dan tidak sampai mereka masuk waktu subuh kecuali telah hilang mabuknya dan menyadari apa-apa yang mereka katakan. Kemudian turunlah ayat yang mengharamkan atau melarang minum arak. Innamal khamru wal maisir. Sesungguhnya arak dan judi, yang artinya la taqrabus sholata, ialah jangan kamu sekali memasuki sholat dan jangan mendirikan sholat serta tinggalkanlah sholat. Sebagaimana sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jannibu masajidakum sibyanakum wa majaninakum." Hindarkanlah masjid-masjidmu dari anak-anak kecil dan dari orang-orang gila.
Diterangkan bahwa ketika turun ayat larangan minum arak, para sahabat berkata, wahai Rasulullah, maka bagaimana saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia, sedang mereka juga minum arak dan makan harta hasil perjudian. Maka turunlah ayat, laisa 'alal ladzina amanu wa amilus solihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa amilus solihati summa taqaw wa amanu summa taqaw ahsanu. Tiada dosa bagi orang-orang yang telah beriman dan mengerjakan kebajikan terhadap apa-apa yang telah mereka makan semasa mereka bertakwa dan beriman serta mengerjakan kebajikan. Kemudian bertakwa dan beriman, lalu bertakwa dan berbuat baik. Artinya bahwa orang-orang mukmin tidak berdosa terhadap sesuatu yang mereka makan dari segala yang mubah, yang diperbolehkan apabila mereka meninggalkan semua yang haram, kemudian bertakwa dan beriman, lalu bertakwa dan berbuat baik. Dengan pengertian lain bahwa mereka disebutkan dengan sifat seperti ini adalah sebagai sanjungan kepada mereka dan pujian terhadap tingkah laku mereka di dalam beriman, bertakwa dan berihsan dalam kebagusan. Misalnya ada orang berkata kepadamu, hal ala zaidin fima fa'alu junahun waqad alimta anna dzalika amrun mubah. Apakah Zaid berdosa di dalam apa-apa yang telah dia berbuat, padahal sesungguhnya engkau mengetahui bahwa itu yang dikerjakan oleh Zaid adalah perkara mubah. Maka engkau mengatakan, laisa ala khadin junahun fil mubahi idza taqal maharima wa kana mu'minan muhsina. Tidak ada dosa bagi seorang dalam perkara mubah apabila ia bertakwa atau meninggalkan semua yang haram dan dia tetap beriman dan berbuat kebagusan. Engkau maksudkan bahwa Zaid adalah seorang muttaqin, mukmin dan muhsin, dan sungguh dia tidak disiksa di dalam apa-apa yang dia lakukan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah dan para pendengar di mana saja berada, demikian sekilas apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menambah hasanah ilmu bagi kita semuanya. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.